Gambar kita yang sebelah kanan saya ini, sebelah kanan saya ya, ini adalah rangkaian data logger. Ini sebelah sini, ini micro SD. Nah, ini tempatnya. Yang ini RTC 3231. Kemudian ini sensor arus di sini. Kalau sensor tegangan, resistor aja dibalik dia. Nah, ini power di sini untuk power transistor dan mengatur tegangan. Ini Arduino Nano. Ini LCD sama keypadnya sekalian, supaya bisa kita jalankan dia start stop, gitu. Nah, kemudian yang sebelah kiri saya di sini, tadi kiri kalian nggak tahu saya di situ. Ini program kita minggu yang lewat. Memang mau mencatat berapa tegangan, berapa arus, sekalian mencatat waktu ke dalam micro SD. Dan waktu itu ada masalah kita di waktu DS3231 nggak mau dia bergabung dengan program kita. Nah, jadi kalau kita lihat sekali lagi contoh ini ya, example 3231 ini kan banyak ini. Nah, ini lagi banyak orang buatnya. Nah, semuanya ini bekerja ini, semuanya ini bisa ini. Nah, cuman ya nggak jalan waktu itu sama kita, karena masing-masing orang ini membuat data type, artinya tipe data yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya yang ini simple hello world, misalnya tipe datanya dia mungkin dia buat byte. Nah, yang ini dia bikin tipe datanya dia buat misalnya integer. Yang ini dia buat tipe datanya entah karakter, kayak gitu. Pas kita perlu di program kita ini, kita mau di sini integer to string. Nah, ini bilangan integer kita merubahkan ke string gitu. Nah, jadi waktu rubah ke string itu saya pilih-pilih lah. Coba dulu yang ini, gitulah. Coba dulu yang ini, nggak bisa. Coba lagi yang ini, nggak bisa. Coba yang ini, nggak bisa. Coba yang ini. Nah, kayak gitu. Lalu ini kan simple Kalman filter memang udah kita pelajari bagaimana menggunakannya supaya data yang diperoleh itu bukan data yang berguncang-guncang, tapi data estimasi Kalman namanya. Kemudian ini chip select 3, kemudian liquid crystal LCD ke LCD dia, kemudian keypad. Ini nanti kita pakai keypadnya ini hanya start stop aja, jadi ada beberapa tombol dipakai untuk stop, beberapa tombol untuk start, supaya entah yang mana pun ku pencet maulah dia gitu. Nah, kemudian arus berada di A2, tegangan A1, chip select di pin 10, address 0. Nah, kemudian ada digital potensiometernya untuk keperluan mengatur tegangan. Kita pakai MCP 4143 atau 4331, pokoknya MCP lah, sama aja yang mana pun itu. Kemudian ini sentri, artinya untuk dapat ratusan tahun ini. Kemudian jam 12, ini PM AM, untuk PM itu untuk sore sama pagi. Kemudian di sini ada pin mode untuk chip select sama untuk LED, untuk klep kelip, data logger untuk tampil di display. Lalu yang ini belum kita ganti, masih yang minggu yang lewat ini. Nah, inisialisasi SD card. Lihat chip selectnya. Kalau ini misalnya nggak ada masalah, maka dia akan jalan. Nah, nggak ada masalah, sudah terinisialisasi kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak jalan, lengket di sini, lengket program di sini, itu masuknya while true ini, lengket program di sini. Tapi kalau nggak lengket berarti jalan. Nah, kemudian terusnya kemari. Dan inilah tes baca jam tadi. Nah, nggak hanya perlu sebenarnya ini,
tapi sekedar untuk tampil sama kalian bahwa ambil tahun dari jam, ambil bulan dari jam, ambil tanggal dari jam, ambil hari, waktu jamnya, kemudian menitnya, detiknya. Nanti yang kita pakai mungkin nggak semuanya, tapi ini fasilitas yang ada di example tadi, tinggal disesuaikan lah. Lalu print lah kalau AM PM, print juga 24 jam kalau nggak ada AM PM-nya. Kemudian ini dari variabel ini tadi, clock get year, kita ambil ini, clock get year kita masukkan ke tahun, supaya nanti integer to string bisa, gitu. Kalau example yang lain, ternyata clock get year-nya nggak integer, dia mungkin karakter, dia mungkin byte, dia mungkin short integer, entah apalah. Jadi saya ada lihat itu beberapa contoh. Tes dulu ke layar. Print tahun. Yang ini tadi. Print tahun, print bulan, print tanggal. Nah, ini kan udah integer ini, print. Jadi kalau misalnya arus listrik pun kan integer kita buat. Tegangan listrik pun integer kita buat. Udah sama tipenya. Nah, kemudian di sini arus listrik ini diambil dari sensor arus, integer. Cuman ini saya bikin ini sekarang ini integer 1, 2, 3. Ini untuk dicoba saja dulu. Nggak usah baca dulu sensor. Untuk dicoba ke micro SD. Artinya nanti kalau keluar 1, 2, 3, berarti itu adalah arus dari sensor arus gitu. 3, 2, 1 untuk tegangan. Ini tampil di layar ini. Nanti tampil di layar ini 1, 2, 3 di sini. Yang gitulah. 3, 2, 1 nanti yang di V. Kemudian print ke buffer, itu printnya ke LCD. Kemudian kembali kita ulangi yang tadi. Ambil tanggal, ambil tahun, ratusan tahun ini, ambil tanggal, ambil DOV, segala macam ini. Lalu kalau ternyata ditekan tombol start, gitu di tombol ini, maka dijumlahkanlah di semua. String tanggal, string bulan, string tahun, string jam, string menit, string arus, string tegangan, simpan ke file. Nama filenya logger. Jadi sekarang kita ganti nama filenya ini Senin. Nah, Senin, supaya nampak nanti bahwa beda. Kita bisa mengisi data nama itu sampai 8 huruf. Senin itu kan 6. Sekarang Senin 20, ya kan? Masih bisa lah Senin 20. Nah, kemudian terus data file, data string, close, print. Kalau error print. Nah, ini sudah membaca keypad. Lihat keypadnya. Lihat keypadnya. Lalu keypad ini lihat. Kalau nomor 3 start. Nomor 0 start juga. Nomor 1 start juga. Nomor 2 false. Stop. False stop. Tujuannya apa? Tanya mana-mana nanti kepencet gitulah. Nah, sekarang kita kirimlah ini ke Arduino. Nah, ini kita kirim ke Arduino. Nah, kirim ke Arduino. Sebelum dikirim cek dulu portnya. Kalau belum dapat dia, ya dirapikan dulu karena kemungkinan. Sia-sia saja kita kirim ke port kalau dia belum nyambung. Lihat di sini. Ah, baru dapat dia. Jadi nggak nampaknya di layar LCD ini ke dalam kamera. Kita kutunjukkan sekali ini di serial monitor. Nah, udah. Pertama akan muncul yang ini, inisialisasi SD card. SD card-nya sudah kupasang di sana. Kita lihatlah di serial monitor. Nah, inilah yang tadi print tanggal tadi ini semua ini. Coba dulu di layar yang ini dia. Nah,
Yang ini print clock get. Nah, ini kok kecil kalau ini sedikit, tidak bisa dibaca. Nah, print clock yang ini. Udah, lihat lagi yang ini. Ini kan ada 24 ini. Berarti yang muncul 24 jam ini. Print 24, bukan AMPM. Kemudian ini lagi, get year, get month, get date. Harus sama ini. Nah, muncul lagi di sini ini tadi ini. Udah selesai dia. Lalu ini print tahun, print ini, print. Tujuannya menguji. Nah, udah barulah masuk kemari. Kalau masuk kemari kan ini tombol start ditekan. Tombol start ditekan, tombol tekan entah yang mana lah start ini. Nah, ini dia. Nah, udah start ini. Jadi nanti muncullah ini. Tanggal 20 bulan 9 tahun 21. Kemudian jam 9 lewat 16, 22 detik. Harusnya 1,23, tegangannya 32,1. Seperti itulah muncul di layar LCD di sini. Cuman di sini poinnya nggak kita buat. Poinnya nanti aja di Excel kita buatkan. Nah udah jadi, kita tombol lagi, tekan yang mana yang mati. Turunnya mati, ini salah satu ini. Nah, mati. Nah, udah mati yang ini, kita cabutlah micro SD-nya. Nah, ya cabut micro SD-nya. Ini cabut micro SD. Masukkan ke komputer kita micro SD tadi. Kemudian kita lihat apakah ada di situ Senin. Nah, kalau nggak ada, ya kita ulangi lagi. Wah, bukan berarti nggak jalan. Mungkin entah longgar dia, entah apa ya kan. Atau yang ini belum nyambung. Nah, ini muncul. Lalu di sini ada aturannya Senin 20. Nah, ini dia Senin 20. Ini data kita tadi ini. Kemudian kita lihatlah datanya open with notepad. Nah, ini datanya semua. Data dari, mana yang kepencet ini? Data dari yang ini. Oh ini memang ini masih notepad. Ini kan ada notepad. Nah, data yang tadi ini. Senin 20. Nah, terus kemari. Terus. Ini datanya semua. Nah, udah proses di sini. Ini kan nampak ini. Koma ini. Koma. Sini koma, ini koma, ini koma. Nah, anggaplah ini arus semua, ini tegangan semua. Nah, berikutnya kita ke Excel gitu. Ini kita tutup yang ini. Kita ke Excel. Oh, ini lupa. Delimiternya harus isi koma. Karena koma dia supaya disediakannya ruang-ruangnya. Wah, ini tanggal ini karena nggak muat itu kurang lebar dia. Jadi udah ada di sini tanggal, ada waktu, ada arus, ada tegangan. Tinggallah digrafikkan, dianalisa segala macam caranya. Nah itu udah jadi dia seperti itu. Sekarang kita lihat lagi alat kita tadi, kita lihat lagi Arduino-nya. Supaya nampak bilangan salahnya paling tidak. Gimana pun dia nggak mau jalan kalau nggak kupasang micro SD-nya. Ini harusnya langsung dari sensor tanpa melewati Kalman filter, tanpa perhitungan, langsung aja dia. Kita mau coba dulu. Yang penting ada harusnya masuk. Begitu aja lah. Kalau mau benar dia, ya itu di penelitian lah. Ini kan kita mencoba data logger. Beginilah caranya menggunakannya, begitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mengukur, ya dikerjakan dengan cara seperti ini. Supaya jangan capek mencatat. Nah, ini instalasi, udah jalan dia seperti percobaan kita tadi. Tinggal start. Nah, tambah besar atau tambah kecil lah. Karena kan kalau terbalik pasang ACS itu, dia memang tambah kecil dia hitungannya gitu. Kembali lagi seperti semula ya kan.
Kemudian kau ambil resistor batu yang nilainya agak besar. Tadi yang itu 0, dia. Jadi ini enggak 0, lah. Nah, langsung di sini nih resistor batu. Untuk merubah arus saja. Nah, kan berubah arusnya kan. Nah, gini. Jadi dia ini negatif, dia ini berkurang negatif karena terbalik memasang sensor ACS 712. Dia beralih dari negatif ke positif. Jadi yang di sini arahnya ini, yang ini aturannya positif. Sementara saya solder yang ini positif. Kayak gitu. Makanya tadi dikurangi 512. Jadi ini bisa aja dibuat di program apa nanti di Excel. Nah, sekarang data logging sudah jadi sama tanggalnya semua. Sekarang ini saya matikan ini, tap. Nah, berhenti dia. Udah berhenti dia. Saya cabut sistem. Kemudian saya ambil micro SD. Saya kembalikan ke tempat card reader. Card readernya nampak kalian ya. Ini card reader di sini. Kemudian open file. Supaya berbeda dengan yang tadi, ini masuk saya aja ini. Nah, sekarang kita lihat di serial monitor. Inisialisasi jalan, tinggal tombol start. Nah, baru kita kasih beban. Nah, tambah terang dia, nampak kalian beban masuk. Nah, ini bebannya. Wah, jadi negatif ya jadinya kayak gini kan, karena dikali 3 itu ya kan. Apa-apa itu. Kemudian negatifnya nanti kan bisa dirubah. Mana resistor batu yang tadi? Aku nampak lagi di mana aku bikin. Ini. Nah, resistor ini ditambahkan untuk menambah beban. Pokoknya berubah angkanya. Kan gitu, berubah angkanya. Soal negatif apa segala macam, cuman formula saja itu. Nah, udah. Sekarang saya matikan lah ini. Karena sudah selesai. Masih start ya ini. Nah, berhenti. Nah, kemudian beban saya lepaskan. Lalu ini cabut. Baru micro SD diambil. Pasang micro SD ke tempat pembacaan. Nah, kemudian kita lihat filenya. Berada di OK. OK, open notepad. Ini dia. Sudah dapat file yang barusan. Ini kan pada saat dia tadi belum taruh beban, ini dia kali 3 kan dapat 1000 jadinya kan. 1000, 81, ini 8,1 volt masuknya itu. Lalu ada beban langsung 900 tambah lagi. Yang jelas sekarang ini data logger kita sudah mencatat waktu tegangan arus dan tegangan termasuk tanggalnya semua. Soal angka ini ya dikalibrasi dulu, sensor tegangan, dikalibrasi lagi sensor arus. Sudah benar nilainya, baru diadakan pengukuran. Nah, jadi kalau nggak ada lagi, itulah kuliah kita pagi ini. Tapi kalau mau tanya kalian, silakan. Jadi kalau nggak ada, ya udah jumpa lagi kita minggu depan.